Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali Anda bersama saya Elmi Subayang di acara Klinik UMKM. Pagi ini kita akan berbincang tentang perizinan. Dan pendengar, untuk membahas masalah ini sudah ada narasumber kami, ada Bapak Ahmad Sopyan SE, MSI. Beliau adalah Kadis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Sopyan. Pakai mic-nya Pak. Apa kabar Bapak? Kabar baik, masih grogi. Masih grogi. Hari ini kami datang langsung Pak. Baik. Ke kantor Bapak. Kita hari ini berbicara tentang perizinan. Oke. Iya. Pak, pelaku usaha UMKM di Natuna ini kan banyak Pak. Baik. Ada mungkin sebagian yang sudah berizin, ada sebagian yang belum. Jadi apa saja Pak syarat-syarat untuk pelaku UMKM ini mengajukan izin usaha Pak? Terima kasih Bu Emi. Baik, sebelum saya jawab pertanyaan apa aja syaratnya, mungkin saya ingin kenalan dulu nih kepada rekan-rekan klinik UMKM tentang apa itu DPM PTSP. Orang kenalnya kantor kita ini kantor perizinan. Padahal kantor kita bukan itu saja urusannya, bahkan perizinan sebetulnya salah satu urusan tambahan saja. Jadi DPM PTSP itu Bu Emi, Dinas Penanaman Modal, berarti mengurusi penanaman modal, fasilitasi investasi, dan pelayanan terpadu satu pintu. Jadi pelayanan publik, baik izin, usaha, non berusaha atau non perizinan, itu sekarang terintegrasi dalam satu pintu namanya PTSP. Yang nantinya akan kita kembangkan dalam bentuk mall pelayanan publik yang akan hadir insya Allah segera di Natuna awal tahun depan lah, mudah-mudahan. Awal tahun 2024 Pak? 24. Launchingnya kapan Pak tangannya? Mudah-mudahan 24 lah. Kita belum tahu bulannya bulan apa, masih menyiapkan infrastruktur dan beberapa perangkat lainnya. Oke, itu kenalan awal kita. Iya. Ngurus izin syaratnya apa? Susah nggak gitu? Jadi justru kantor ini dibentuk untuk mempermudah perizinan itu. Jadi pasca Undang-Undang Cipta Kerja, pasca pelayanan terintegrasi melalui OSS, Online Single Submission, yaitu sebuah platform yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk membantu mengintegrasikan pelayanan perizinan dan non perizinan berusaha kepada semua daerah, maka ngurus izin benar-benar mudah sekarang ini, baik dari segi waktu, biaya maupun tenaga yang diperlukan. Jadi sekarang ini untuk usaha kecil, jadi Bu Emi, untuk menggambarkan secara sederhana, kegiatan usaha ini kita bagi dalam berdasarkan resikonya dan berdasarkan skala modalnya. Jadi skala modal kita bagi usaha kecil, mikro, kecil, menengah, dan tinggi. Jadi tadi UMKM ya Bu, Iya. UMKM itu mungkin modalnya kita anggaplah di bawah 5 miliar, maka klasifikasinya adalah usaha kecil. Sedangkan risikonya, risiko itu seberapa berefek dia kepada lingkungan, kepada tata ruang dan seterusnya, maka kita klasifikasi lagi dalam risiko rendah, menengah, dan tinggi. Nah UMKM terutama yang di Natuna, rata-rata risikonya itu risiko rendah dan skalanya skala kecil, maka ngurus izinnya mudah atau bahkan saya bisa sebut super mudah ya. Cukup dengan KTP saja, pegang nomor HP dan nomor email karena nanti kita akan notifikasi ke situ, maka masuk ke layanan online OSS, maka kita layani, hari itu juga layanan perizinannya dapat kita selesaikan. Hari itu juga jadi? Hari itu juga jadi. Jadi Pak, kalau yang tidak bisa menggunakan aplikasi, kan kita tidak semua orang tuh bisa Pak. Betul. Itu bagaimana Pak solusinya? Betul. Jadi betul Bu Emi, pertanyaan baik sekali. Dan memang teorinya dengan layanan online semua layanan selesai. Kenyataannya tidak begitu. Iya. Karena salah satu kendala utama dari layanan online ini, layanan digital ini adalah tidak semua pelaku usaha familiar dengan layanan online. Tidak familiar itu bisa jadi karena belum mengerti
Atau bisa jadi juga karena enggan mengerti tapi malas nak ke kantor, lebih nyaman di rumah dan seterusnya, atau lebih nyaman berurusan dengan langsung ke tatap muka. Kan ada ya di antara kita yang lebih nyaman ngobrol begini Iya. dibanding dunia maya begitu. Nah, karena itu memang betul kejadian yang ada, tantangan yang ada, maka kita siasati dengan memperbaiki. Jadi insya Allah dalam waktu sebulan ini layanan di depan itu, depan kantor kita itu akan kita buka PTSP kita sebelum MPP-nya kita siapkan. Jadi seluruh gedung ini nanti akan jadi gedung mall pelayanan publik. Intinya ada pegawai yang bertugas di front office untuk menyambut dengan gembira para bapak ibu kita, para abang-abang kita, kakak-kakak kita yang pelaku usaha yang lebih nyaman dengan tatap muka, maka datang saja ke PTSP akan kita bantu dan sama hari itu juga akan selesai. Hanya membawa persyaratannya KTP saja. Betul. Jangan sampai lupa dengan nomor handphone ya Pak ya. Betul. Jadi kalau nggak tahu nomor HP atau nomor email atau alamat email memang kesulitan karena nanti notifikasinya akan masuk ke nomor itu. Iya, memang harus punya email ya Pak ya. Hari Zaman gini, sekarang. hari gini gitu ya. Iya. Kalau kita berbicara persennya Pak, berapa persen pelaku usaha di Natuna ini sudah membuat perizinan Pak? Baik. Agak susah ya kalau saya diminta menyebutkan persentase persisnya. Karena persentase itu kan perbandingan antara orang yang berusaha dengan izin yang selesai. Saya tidak punya data yang pasti tentang berapa sebenarnya per hari ini jumlah pelaku usaha. Iya, yang sudah apalagi berizin. pelaku usaha kan bisa bertumbuh kapanpun. Betul. Usaha rendah itu bisa hari ini juga tumbuh usaha baru. Gitu. Tetapi kalau secara kasar saya bisa sebut bahwa persentase terbesar kita masih di pulau ibu kota ini. Pulau besar. Pulau besar ini. Jadi Ranai mungkin kita bisa sebut sekitar 65-70% mungkin sudah selesai perizinannya. Tapi itu dia hanya di ibu kota kabupaten. Begitu kita masuk persentasenya di wilayah-wilayah kecamatan apalagi desa, maka persentasenya pasti drop jauh. Mungkin lebih besar yang tidak berizin dibanding yang berizinnya. Iya. Kondisi hari ini. Kalau yang tidak berizin itu resikonya apa Pak? Apakah ada sanksi dari pemerintah gitu? Baik. Jadi sanksi tidak ada ya. Jadi tetapi paling-paling konsekuensi atau manfaat yang harusnya Bapak Ibu pelaku usaha kita dapatkan jadi tidak dapat didapatkan. Misalnya gini. Izin itu kan agar pelaku usaha itu terdaftar secara administrasi pemerintahan. Nah, pelaku usaha tentu cita-citanya ingin naik kelas UMKM, ingin naik ke level berikutnya ya, level menengah, kalau perlu menjadi pengusaha besar. Tetapi selalu saja begitu skala usahanya ingin naik kelas, dia akan berurusan dengan faktor-faktor produksi. Jadi misalnya contoh nih, ada teman kita nih usaha kerupuk ikan di Pulau Tiga misalnya begitu. Hari-hari biasa menjual 1 karung nih. Tiba-tiba ada rezeki dapat tawaran dari luar 1 kontainer tiap kali kapal tol laut berangkat. Nah, begitu ada tawaran seperti itu, pertanyaannya punya modal nggak? Punya tenaga kerja nggak? Punya mesin nggak? Punya tenaga ahli nggak? Punya dan lain. Faktor-faktor produksi lah. Nah, pasti akan sulit bagi beliau-beliau ini untuk menggapai faktor-faktor produksi itu tanpa izin. Karena status beliau otomatis usaha informal. Iya, tidak berizin. Tidak berizin. Bank misalnya, modal misalnya. Begitu bicara modal, beliau harus dapat mengakses bank. Bank hanya dapat melayani pelaku usaha yang formal, artinya berizin. Begitu juga dengan kontrak kerja. Nah, izinnya mana? Nah, sehingga dengan begitu, maka manfaat yang seharusnya beliau dapatkan untuk naik pada level berikutnya akan sulit beliau capai kalau status beliau masih informal. Iya, itu ya faktor kerugiannya kalau pelaku UMKM itu tidak mengurus perizinannya Pak. Betul, Ya? lebih pada kerugian yang akan beliau alami gitu. Iya. Kalau untuk di desa-desa Pak, misalnya di Sedanau, di Pulau Laut, di Midai, itu kan pasti ada juga pelaku UMKM tuh Pak. Mengurus perizinannya tuh bagaimana gitu. Itu kan jauh. Kalau menggunakan aplikasi mungkin sinyalnya tidak oke. Itu bagaimana solusi gitu. Baik.
Itu memang tantangan dan tantangan besar di Kabupaten Natuna kita. Karena tadi persentase terbesar pengurusan izin itu masih di ibu kota kabupaten. Jadi ada beberapa yang kita lakukan. Pertama, kita mendatangi. Sampai hari ini insya Allah semua kecamatan lama, jadi kecamatan baru kita kan ada Pulau Panjang dan Seluan, itu kita belum sampai. Kecamatan lama kita sudah sampai, tapi belum semua desa kita sampai, kecamatan baru. Dan sampai karena waktu juga tidak mungkin lama-lama, tahapnya masih tahap sosialisasi. Nah, karena itu kita sedang merancang agar dapat menggandeng teman-teman praktisi atau asosiasi lain untuk sama-sama membantu agar teman-teman pelaku usaha kita se-Natuna ini dapat berstatus usaha formal sehingga tadi dapat naik kelas. Termasuk mungkin nanti dengan klinik UMKM ini. Jadi misalnya contohnya nih, dengan kerjasama kita, dengan bersama-sama nanti kalau UMKM kliniknya datang ke Serasan misalnya begitu, maka UMKM pun dengan kerjasama kita dapat melayani perizinan dan terbit oleh bantuan klinik UMKM tanpa harus berurusan dengan PTSP. Dan tetap selesai pada hari itu juga. Bisa lewat perantara. Tentu ada beberapa yang harus kita lengkapi, tidak langsung serta-merta, tapi intinya bisa kita lakukan begitu. Karena dengan luas wilayah dan jumlah pulau kita yang begitu besar, dan yang tadi sinyal ya. Sinyal. Yang kedua karena tadi sinyal. Setiap kecamatan kan tidak sebagus di kabupaten. Betul, gitu. blank spot. Jadi tantangan layanan online itu kan blank spot. Jadi begitu blank spot maka selesai layanan, nggak bisa kita apa-apain. Cuman kita termasuk yang beruntung daerah yang dilalui oleh kabel fiber optik kan. Berarti internet dengan bandwidth yang bagus ada sebetulnya. Tapi baru akan sampai ke rumah kalau ada BTS tuh, tower. Nah, dengan tower kita yang baru 100-an nggak mungkin meng-cover semua tempat yang kita miliki. Tetapi kantor camat ada. Seluruh kantor camat kan ada sinyal nih. Iya. Makanya kita lakukan sekarang ini mencoba menghadirkan layanan seperti PTSP di kantor camat. Kita mulai kemarin di Kecamatan Pulau Laut. Bulan lalu kita launching nama program kita Paten Gajah Mina. Artinya apa tuh Pak? Paten itu pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Lalu Gajah Mina itu gajah ya besar. Gajah Mina itu singkatan siaga jemput layanan mudah, murah dan dapat diakses di mana-mana. Jadi walaupun teman-teman di Pulau Laut pelaku usaha tidak dapat mengakses layanan internet atau melayanan digital di rumah, tapi tidak perlu keranai, cukup kantor camat pun pelayanannya untuk pelayanan dasar akan sama kualitasnya dengan PTSP kabupaten. Iya, biasanya Pak kalau di kecamatan gitu kan, kayak di Pulau Tiga kan kita terkenal dengan produksi kerupuk ikan ya. Betul. Sedanau juga Salah satunya gitu. iya, betul. Pulau Laut itu kebanyakan yang mengajukan izin itu untuk pelaku UMKM itu jenis makanan atau minuman atau pakaian atau apa gimana Pak? Banyak ya. Yang banyak gitu yang mengajukan. Ya, kalau total jenis UMKM itu atau jenis usaha itu di OS ini ada sekitar 7.000 jenis ya. Natuna tentu tidak semua, tapi kita lebih banyak bergerak di sektor konsumsi ya. Jadi retail gitu ya. Jadi warung, pengolahan perikanan sederhana dan itu yang paling banyak kayaknya. Kalau di Ranai Pak? Di Ranai sudah lebih variatif ya. Sektor pariwisata ada. Yang paling banyak mengajukan izin tuh Pak? Perdagangan deh kayaknya. Perdagangan. Betul. Terus Pak, kalau untuk ini Pak, untuk pelaku usaha gitu ya, ingin mengajukan gitu, tapi terkendala mungkin KTP atau gimana Pak solusinya? Oke. Jadi di layanan PTSP kita itu ada layanan mandiri. Jadi ada tiga tempat kita buat. Layanan mandiri itu maksudnya pelaku usaha sudah ngerti, cuman lupa bawa laptop lah mungkin. Iya. Nah, maka kita sediakan laptopnya, internet dan seterusnya lah. Ada layanan aksesibilitas, jadi yang punya kekhususan
kita berikan prioritas, termasuk lansia, ibu hamil dan seterusnya segera. Dan yang ketiga ada layanan perbantuan. Jadi yang masih bingung mengurus KBLI, nanti mungkin kita cerita apa beda KBLI, NIB dan seterusnya. Termasuk yang kami nggak punya syarat ini, solusinya apa dan seterusnya. Maka di layanan itu akan kita bantu solusi-solusi apa sehingga endingnya adalah NIB-nya terbit. Gitu. Oh gitu. Pasti ada solusi. Tentu ya, Pak, ya? KTP tidak mungkin ya, karena KTP itu kan melekat di semua warga negara. Jadi pada hari ini KTP mungkin tidak ada warga kita yang tidak punya NIK ya. Iya. Pak, dari pengalaman Bapak nih, ada tidak misalnya pelaku UMKM tuh yang misalnya orang-orang zaman dulu lah gitu, dari turun temurun gitu, tidak mau mengurus izin usaha, Pak? Ada. Itu Ada. kenapa, Pak? Begini, kadang-kadang kita nih sering menyebut bahwa layanan digital itu layanan masa depan. Tingkatkan kelas usahanya agar semakin berkembang. Tagline-nya begitu kan, di kampus begitu, di klinik UKM juga begitu. Tapi tidak semua orang sama. Kadang ada beberapa pelaku usaha yang merasa cukup dengan skala usaha yang begitu. Iya. Saya cukup deh begini aja. Sehingga beliau-beliau ini merasa tidak perlu berurusan dengan kredit perbankan, tidak perlu berurusan dengan kontrak kerjasama dengan pengusaha besar yang di luar-luar, sehingga merasa belum ada perlunya saya mengurus izin karena manfaat yang ingin beliau kejar mungkin belum dapat. Nah, yang seperti itu tetap kita sampaikan sosialisasi bahwa sebetulnya perizinan itu adalah kewajiban karena ada urusan perpajakan, program pemerintah, pendataan dan seterusnya yang akan melekat. Yang jelas kepemilikan beliau atas perizinan akan mempermudah pekerjaan pemerintah untuk memberikan layanan publik yang maksimal. Berarti ada juga ya sebagian masyarakat yang tidak mau ribet gitu. Atau yang tadi beliau tahu bahwa izin itu perlu. Yang tadi kan karena memang tidak mau nih. Saya cukup begini-gini aja lah kedai saya gitu ya. Tapi ada yang tahu bahwa izin itu perlu. Cuman ribet. Bayangkan ya yang tadi yang mau itu orang Pulau Laut gitu. 6 jam perjalanan pas bulan September angin utara gitu. Internet lelet. Nah, gimana tuh caranya? Jadi dia nggak urus bukan karena nggak mau, tapi memang rumit dan itu tantangan kita untuk mencarikan solusinya. Iya. Selama ini Pak, apa sih Pak kendala-kendala Pak dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nih Pak? Oke. Kendala-kendalanya Pak dalam masalah perizinan ini. Oke. Jadi yang tadi ya tugas kita kan 2 ya, satu layanan perizinannya. Yang kedua tentang investasinya atau penanaman modalnya. Jadi kalau perizinan itu sudah online, kendalanya belum semua orang dapat mengakses, belum semua orang familiar, atau masih banyak juga teman-teman kita yang enggan. Itu tantangan dan kendala kita. Tetapi kalau untuk investasi, kita masih memang punya PR tentang infrastruktur dasar. Jadi investasi itu selalu bertanya tentang kesiapan listrik, air bersih, jalan, internet, dan karena kita sedang berbenah tentang infrastruktur dasar, ya dinas kita juga sedang mempersiapkan itu, sehingga seiring dengan itu maka undangan kita kepada investor pun sedang kita siapkan untuk itu. Itu kendalanya Pak ya. Betul, kesiapan infrastruktur. Jadi kalau dinas ini kan dinas penanaman modal dan investasi pelayanan terpadu nih memberi, ada nggak Pak misalnya memberi peluang untuk UMKM, maksudnya Bapak misalnya berunding dengan orang luar yang ingin menanamkan modal dengan pelaku UMKM nih Pak? Oke. Itu sebetulnya memang tugas pokok ya yang belum berjalan maksimal. Jadi yang kita lakukan sekarang ini dari awal dulu nih sebelum yang negosiasi atau fasilitasi pelaku usaha, investor itu. Investor itu misalnya Bapak menghubungkan investor dengan pelaku usaha gitu, pelaku UMKM ini. Gitu. Oke. Satu tahun terakhir ini sudah kita lakukan. Agak
apalagi pimpinan kita Pak Bupati, Pak Wakil Bupati juga sangat antusias ya untuk mengundang investor masuk ke Natuna. Tapi saya ingin cerita tentang perangkat dasar yang sedang kita bangun. Jadi dulu seringkali memang komunikasi dengan calon investor itu melalui misalnya pameran gitu ya. Yang dengan model kekinian mungkin kurang efektif ya, karena misalnya kita ada di mall, yang datang kadang-kadang bukan investor atau malah Orang sebaliknya biasa. yang cari kerja atau yang cuma belanja. Yang kedua, kalau kita sodorkan buku tebal gitu, investor jarang baca tuh. Maka yang kita lakukan tahun kemarin adalah menyiapkan peta potensi investasi. Oh gitu. Jadi kita petakan. Jadi kalau pulau besar ini investasinya apa nih? Ada perikanan budidaya di depan lautnya. Ada tangkap. Sekarang ada tambang misalnya. Jadi kita petakan. Yang kedua, medianya pun kita perbarui. Tidak lagi media buku kayak proposal kerjasama gitu, bukan itu, tapi lebih kepada audiovisual. Jadi dengan itu dan negosiasi kepada pelaku usahanya tidak lagi lewat pameran, tapi kita datangi. Jadi yang kita lakukan beberapa, saya sharing sedikit. Kemarin untuk sektor perikanan kita datang ke Muara Baru. Di mana tuh Pak? Jakarta. Jadi ada sebuah kawasan Jakarta itu, ada beberapa klaster pabrik perikanan. Ada yang cuma menjual sebetulnya. Jadi kita datang ke sana, kita tanya nih, ikan yang Bapak bekukan itu dijual kemana? Diolah nggak gitu? Mereka bilang enggak, cuma dibekukan aja. Dijual ke Cina sebagian besar, sebagian kecil di Eropa. Dapat dari mana ikannya? Dapat dari Indonesia Timur dan Indonesia Utara. Natuna maksudnya. Natuna. Jadi kita negosiasi nih. Bapak mungkin bisa bayangkan menangkap di Natuna, dibawa dulu ke Jakarta, diolah, okelah tidak diolah, dibekukan, dibawa ke Cina. Waktu, biaya akomodasi yang diperlukan bandingkan dengan investasi di Natuna. Nah, itu cara-cara kita mengundang investasi masuk ke Natuna. Memang tidak mudah karena satu tadi pertanyaannya, infrastruktur dasar selesai nggak? Kami masuk punya listrik nggak? Betul. Itu agak kalau sekarang nggak pede ya kita bilang listrik kita cukup ya, kita saja masih begini ya. Itu tantangan kita. Masih ada Ya, giliran juga ya Pak? bagi dia penting ya untuk Iya, itu. betul. Yang kedua, perizinannya selesai enggak? Kan izin itu enggak semuanya selesai di kabupaten ya. Ada yang provinsi, ada yang pusat. Misalnya dibuatlah ikan itu di sini. Memang berita bahagia bagi kita. Jadi saya tanya kemarin tuh, satu pabrik itu bisa menampung berapa banyak tenaga kerja? 600. Di komplek dia itu ada 6. 3.600 tuh satu PT itu. Tanpa pengolahan tuh, hanya menjual ikan beku saja. Jadi luar biasa potensinya. Jadi pertanyaan listrik. Tapi mereka tanya lagi nih, kalau di sana izin ekspornya selesainya di mana? Mas Jakarta juga ya gitu ya. Nah, dan yang seperti itu. Karena itu solusi lain yang sedang kita garap ini adalah Pak Bupati, Pak Wakil Bupati sedang mengupayakan agar Natuna kita ini punya KEK, kawasan ekonomi khusus. Bisa perikanan atau perwisata atau lebih luas lagi KEK maritim. Maksudnya dengan KEK itu maka fasilitas bagi investor tentu lebih dibanding daerah industri biasa. Baik fiskal maupun non fiskal. Jadi bisa pajak barang mewah kita bebaskan gitu ya. Atau beberapa perizinan seperti ekspor tadi itu bisa selesai tanpa harus kemana-mana, selesai di situ saja. Nah tentu yang seperti ini akan jadi insentif. Baru enak ya kita ngomong tentang investasi, karena pertanyaan dasar yang beliau ulang-ulang, infrastruktur dasar selesai nggak? Kita jawab selesai. Perizinannya selesai nggak? Bukan cuma selesai, kami fasilitasi sampai sudah. Nah, karena PR kita masih belum masih cukup banyak,
maka negosiasi atau promosi investasi kita belum segencar teman-teman yang punya kawasan industri lebih luas seperti Batam. Iya, berarti kita banyak kendalanya ya Pak ya. Banyak PR-nya lebih Banyak tepatnya. PR-nya. Jadi investor tuh mau memberikan modal pun mikir-mikir. Betul. Iya, karena kita listrik belum jamin. Betul. Infrastruktur Sehingga lah belum investasi jamin. lebih banyak pada pengolahan barang mentah. Seperti sumber daya alam, tambang nih misalnya. Itu kan industri atau investasi yang pengolahan sumber daya alam atau barang mentah. Idealnya kan ada smelter, Iya. ada kalau perlu pengolahan kaca dan seterusnya, ada terminal khusus. Tapi pertanyaan tadi infrastruktur dasar, kelistrikan dan lain-lain kita selesaikan agar investasi lanjutan seperti itu dapat lebih mudah masuk ke Natuna kita. Iya, kita doakanlah Pak ya, Amin. PR-nya bisa Amin. kita selesaikan. Karena untuk cipta kerja. Betul. Jadi tujuan utama dari sekian banyak tujuan investasi itu harusnya adalah cipta kerja. Nah, Dan mengurangi pengangguran di Natuna ya Pak. otomatis akan ke situ. Iya. Kalau kita berbicara investasi Pak, kalau di Natuna ini investasi apa aja Pak yang sudah masuk? Yang skala besar ya. Iya, skala besar, skala kecil, skala menengah. Baik. Walaupun belum sebesar daerah tetangga ya, tapi dalam 2-3 tahun terakhir ini sudah beberapa yang masuk di Natuna. Sektor, kita buat beberapa sektor ya. Sektor pertanian, ada PT Natuna Palm Industri yang melaksanakan penanaman jagung. Ini lanjutan dari kunjungan Pemda kita ke pemerintah Cirebon. Jadi Cirebon itu adalah wilayah yang secara laut berbatasan langsung dengan Natuna. Jadi kemarin bersepakat dengan pemerintah kita, mereka akan menampung untuk kebutuhan pakan ternak di Jawa, berapapun produksi jagung Natuna. Jadi diambil dari Natuna. Jadi ada PT Penanaman Jagung. Untuk perikanan, kan kita sekarang wilayah perikanan tangkap 711 itu akan menunjuk Natuna sebagai daerah singgahnya. Maka ada PT Wirabahari yang sekarang di samping PT Big Marlin sedang mengurus perizinannya untuk berinvestasi di Selat Lampa, pengolahan perikanan dan juga penangkapan juga di sana. Mudah-mudahan juga bisa menerapkan kerja yang cukup baik di sana. Di samping itu juga sekarang ada beberapa PT ya, perusahaan-perusahaan tambang yang agak heboh ya, pertambangan pasir kuarsa itu. Sekarang sudah ada sekitar 7 perusahaan yang sudah mengurus izin tingkat lanjut dan sudah beroperasi, ada beberapa, ada 3 yang terakhir dan itu sudah setahun lebih beroperasi di Natuna. Tentu di samping yang sudah lama eksis adalah perusahaan migas ya, yang sekarang sudah ada sekitar 10 perusahaan baru, yang dulu 3 ya, yang beroperasi pada SOR di Laut Natuna. Itu mungkin beberapa yang ada di Natuna. Itu yang besar, yang kecil, yang menengah ya Pak ya? Iya. Kayaknya sebesar semua itu Pak. Iya, yang sektor pariwisata sekarang sudah ada beberapa resort ya, ada Natuna Deep Resort, ada yang besar ada Bintang 5 di Sejuba, ada Alip, Stone, dan ada yang sedang mengurus juga investasi baru, mudah-mudahan tercapai. Grupnya Hilton sedang mengurus perizinan untuk pembuatan resort juga Itu di mana Pak? Di wilayah Penarik ya, di Cemaga, Penarik dan seterusnya. Gitu. Ini itu beberapa ya. Itu beberapa yang akan masuk ya Pak ya? Akan masuk. Ini terakhir Pak, pesan-pesan untuk masyarakat, untuk pelaku UMKM Pak. Khusus UMKM, maka pemerintah berharap Bapak Ibu naik kelas. Karena dengan naik kelas, skala usaha Bapak Ibu membesar, cipta kerja terwujud. Ibu bisa berkontribusi kepada pendapatan masyarakat, berkontribusi juga bagi pendapatan pemerintah lewat PAD, pajak dan seterusnya. Pemerintah tentu sangat menginginkan itu. Tentu harapan lain adalah Bapak Ibu pun membesar usahanya. Tetapi hanya
pelaku usaha formal lah yang dapat dengan mudah naik kelas. Karena setiap proses naik kelas atau skala usahanya pasti berurusan dengan faktor-faktor produksi tadi. Pembiayaan perbankan, kontak kerja, hubungan luar daerah. Kalau luar negeri yang tidak akan dapat kita akses selama kita berstatus usaha informal, maka formalkanlah usaha Bapak Ibu dengan cara mengurus izin di PTSP Kabupaten Natuna. Iya. Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu acara klinik UMKM untuk pagi hari ini. Terima kasih Sama-sama, untuk Bu Bapak Emma. Ahmad Sofyan yang sudah memberikan informasi-informasi tentang perizinan. Mudah-mudahan pelaku UMKM di Natuna ini semakin hari semakin maju ya Pak ya. Amin, amin. Dan jangan lupa untuk mengurus perizinan. Amin. Pendengar sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.